Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Febriana. Di video kali ini kita akan belajar merancang jaringan lokal menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software untuk seorang administrator jaringan yang diorientasikan penggunanya pada Cisco hardware seperti router, switch, dan server. Dengan aplikasi Cisco, Anda dapat melakukan perancangan permulaan sebuah jaringan dalam skop yang kecil, secara fisik maupun logik. Setelah memperoleh hasil yang diinginkan, baru dapat direncanakan jaringan fisik yang diimplementasikan dalam bentuk rancangan anggaran dan dana yang dibutuhkan untuk menginstalasi jaringan. Untuk langkah pertama, kita untuk mendapatkan aplikasi Cisco Packet Tracer, kita langsung saja masuk ke aplikasi browser seperti Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, ataupun Opera. Tapi di sini saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Langsung saja masuk ke Firefox. Nah, di sini untuk langkah awal kita harus mendapatkan aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu di internet. Caranya, kita langsung saja ketik Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian jangan lupa di belakang kita masukkan kotak kunci Google Drive agar nantinya langsung diarahkan ke website dari Google Drive, sehingga pada saat kita mendownload akan lebih mudah. Kita pilih yang Drive Google. Nah, yang ini Drive Google. Kalau yang ini hanya dokumen, kita pilih yang ini. Untuk yang bagian bawah, karena versinya lebih rendah, maka kita gunakan versi yang lebih tinggi atau terbaru, Cisco Packet Tracer 7.2.1. Ini adalah Cisco Packet Tracer yang terbaru. Klik yang ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik download yang ada di sini. Kemudian klik tetap download. Jika telah selesai mendownload, silahkan close Google Chrome-nya ataupun aplikasi browsernya. Kemudian masuk ke file, ke D, ataupun ke folder download. Kebetulan di sini saya menyimpannya di bagian folder D atau drive D. Kemudian kita pilih Cisco Packet Tracer. Nah, yang ini. Untuk langkah instalasi aplikasi dari Cisco Packet Tracer, kita lakukan langkah seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih Extract to Cisco Packet Tracer. Untuk orang-orang yang sudah terbiasa menginstalasi aplikasi di komputer, tentunya langkah seperti ini akan lebih dikenal. Bahkan di ekstrak terlebih dahulu untuk aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Extract to, tunggu beberapa saat hingga menjadi sebuah folder. Nah, seperti ini. Kemudian jika ada dua file seperti ini, kita cek untuk tipenya adalah aplikasi. Nah, berarti yang ini. Untuk melakukan instalasi aplikasi, entah itu aplikasi editing ataupun browsing ataupun aplikasi lainnya yang ada di komputer, jangan lupa untuk mengklik kanan, kemudian Run as Administrator, agar semua file yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer ini bisa langsung terbaca ataupun terdeteksi oleh sistem dari Windows. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan pilih I accept the agreement. Next,
centang create a quick launch shortcut, next, kemudian install, tunggu hingga proses instalasi selesai. Klik OK. Jika kita ingin langsung membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, silahkan centang, kemudian finish. Jika tidak, silahkan hilangkan centangnya. Jika pada saat proses instalasi terjadi masalah ataupun error, silahkan masuk ke Explore, kemudian Drive C, Windows, kemudian cari folder temp. Nah, yang ini kemudian silahkan di delete, kemudian pilih yes jika pada saat proses instalasi mengalami masalah ataupun error. Jika tidak, abaikan langkah ini. Setelah proses instalasi selesai, silahkan buka aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kita install. Klik 2 kali, tunggu beberapa saat, akan muncul tampilan login seperti ini. Silahkan pilih gas login. Untuk tampilan ini kita minimize saja. Kita tunggu hingga timernya selesai. Silakan pilih confirm gas. Dan ini adalah tampilan ataupun menu-menu yang akan muncul dari Cisco Packet Tracer yang nantinya akan kita gunakan untuk memvisualisasikan jaringan komputer. Untuk latihan awal, kita akan membuat skema jaringan yang lebih sederhana, yaitu kita masukkan perangkat end device, pilih PC dengan cara klik 1 kali, ataupun kursor berubah menjadi tanda plus seperti ini. Kita klik 1 kali, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk PC yang kedua seperti ini. Maksud dari keempat PC ini adalah berarti kita sudah menyediakan 4 buah komputer yang nantinya akan kita sambungkan dari keempat komputer tersebut. Nah, jika keempat komputer ini kita sambungkan menggunakan kabel strike, tentunya tidak akan bisa kita sambungkan sekaligus. Harus ada media transmisi. Kita masuk ke bagian menu switch, pilih 2960, simpan di atas seperti ini, dan kita akan gunakan 24 port. Switch ini adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Secara umum, fungsi switch dalam jaringan komputer adalah untuk menerima dan membagikan data antar perangkat komputer. Jika kita sudah buat seperti ini, lalu langkah yang selanjutnya adalah menggunakan atau menyambungkan keempat komputer ini menggunakan transmisi data, yaitu menggunakan kabel tipe strike. Masuk ke menu connection,
lalu pilih Copper Strike. Untuk susunan kabel dari tipe strike adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia komputer, harus sudah hafal di luar kepala agar nantinya bisa mempercepat proses instalasi jaringan pada komputer. Kemudian, kenapa alasannya menggunakan kabel tipe strike dan tidak menggunakan kabel cross? Karena dari keempat komputer ini, kita membutuhkan satu perantara perangkat, yaitu switch. Komputer ataupun perangkat komputer dengan switch tentunya berbeda. Maka, media transmisi yang harus kita gunakan adalah tipe strike. Kemudian, kapan kita menggunakan kabel tipe cross? Jika kita menyambungkan perangkat yang sama, maka kita gunakan kabel cross. Seperti komputer ke komputer, ataupun switch ke switch, dan lain-lain. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menyambungkan menggunakan media transmisi, yaitu kabel tipe strike. Yang ini, klik, kemudian kita arahkan ke komputer yang pertama, klik, kemudian pilih Fast Ethernet, klik, lalu arahkan ke switch, klik juga, kemudian pilih ke port yang ke-1. Lakukan hal yang sama ke perangkat komputer yang lain. Lakukan hal yang sama ke komputer yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jika sudah muncul tanda hijau seperti ini, maka bisa dipastikan koneksi jaringan keadaan baik atau tidak bermasalah. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengecekan koneksi ke komputer yang lain. Caranya yaitu klik pada PC pertama dan kita akan mengecek apakah PC pertama menyambung ke PC kedua, ketiga, dan keempat. Klik satu kali. Jika tidak bisa muncul satu kali, maka klik dua kali. Kemudian pilih bagian desktop. Pilih menu IP configuration. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Subnetnya kita masukkan. Kemudian close. Untuk yang di bagian PC yang kedua, masuk ke desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP address 192.168.0.2.
Kemudian di PC yang ketiga, desktop, IP configuration 192.168.0.3. Kemudian di PC yang keempat, kita kasih IP 192.168.0.4. Kemudian close. Kemudian untuk melakukan uji coba jaringan atau uji koneksi dari komputer pertama ke komputer kedua maupun ke komputer yang ketiga dan yang keempat, kita harus melakukan ping. Caranya, klik pada PC pertama atau komputer pertama, kemudian masuk ke command prompt. Nah, jika sudah muncul tampilan command prompt, kita akan melakukan uji koneksi ke PC yang kedua. Tentunya alamatnya kita harus ketahui terlebih dahulu. Untuk PC yang kedua menggunakan IP 192.168.0.2. Ping spasi 192.168.0.2, karena untuk 01 adalah komputer pertama dengan alamat IP address 192.168.0.2. Kemudian klik enter. Jika muncul reply from IP address tujuan, maka bisa dipastikan koneksi dari komputer pertama ke komputer yang kedua berjalan dengan lancar ataupun tidak terjadi hambatan. Ataupun bisa dikatakan dari komputer pertama ke komputer kedua tersambung dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya, dari komputer pertama kita melakukan uji koneksi ke komputer yang ketiga, yaitu kita tinggal ganti saja untuk IP address di angka ataupun nomor yang terakhir menggunakan angka 3, kemudian enter. Ya, sama reply from 192.168.0.3. Kemudian komputer yang keempat kita ganti nomor IP address-nya. Maka dari komputer pertama ke komputer 2, 3, dan keempat, uji koneksi berhasil. Dan seluruhnya, untuk seluruh komputernya tersambung. Nah, jika terjadi suatu masalah, contohnya kita melakukan pengalamatan IP address yang salah, maka akan muncul tampilan timeout atau request timeout. Jika muncul request timeout, maka dipastikan koneksi terputus atau tidak tersambung. Baik, itu saja untuk di video part pertama ini. Kita hanya mengenal, memvisualisasikan jaringan sederhana, dan kita akan lanjutkan ke jaringan yang lebih luas lagi di video part kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.